Pada sore hari ini ya kan, yang sangat cerah ya, akan menemani kalian semuanya di jam sore, jam pulang kantor, jam pulang kuliah ya kan, jam santuy katanya tuh kan. Iya. Oke. Oh ya udahnya banyak nih. Banyak sekali. Kita sapa dulu dong. Sapa dulu dong. Yang di depan mana suaranya nih? Di samping. Yang kurang gelayan. Oke, Mbak Risa. Iya. Mau nggak kita duduk dulu? Oke. Aduh ya Allah. Oke. Pada sore hari ini, Mbak Risa, kita akan mendatangkan beberapa Bintang tamu yang spesial sekali. pakai telur. Halo spesial gitu. Ya, bintang tamu ini adalah bintang tamu yang tentunya akan memotivasi kita semua, ya kan? Ya. Pada kepo nggak? Ya kan? Tapi sebelumnya pasti pada kepo nih, nama kita berdua siapa ya kan? Dan tadi ngomong terus ya perkenalan ya kan? Iya, nama saya ya kan, ada Muhammad Hafiz Badar di IG, ada @hafiz.bahtiar. Sorry, underscore sebagai di follow aja ya. Ada teman saya? Saya Risha Shalala, juga bisa di Follow. di Risha Shalala Dia lupa. lupa. Itu Yahoo ya, dari Sandra. Dari saya juga jualan dasar juga ya. Bisa di follow akun dasarnya. Oke, kalau berlama-lama ya, kita langsung aja panggil ya. Panggil bintang tamu apa? Yang selanjutnya ya kan. Ada Bunda Anis dan Bunda Cynthia, tepuk tangan yang meriah. Nggak boleh masuk bis. Nah, kan kesalahan gender siapa? Boleh. Di sini boleh nggak boleh? Nggak boleh ya. Oke. Pasti pada kepo nih, ada dua apa nih ya? Dua bidadari malu-malu lagi ya Allah. Dua bidadari ya kan, yang akan kita kulik ya kan, yang akan kita kulik. Ini pasti pada kepo nih ya kan. Boleh untuk perkenalan dulu biar nggak kepo gitu. Iya. Yang Mbak Setia dulu. Ya, perkenalkan nama saya Setia, saya mahasiswi KPI semester 7. Halus udah namanya. Iya, aku kayak Putri Solo ya. Enggak kayak foundation halus. Ya, gimana sebelahnya nih? Kalau saya perkenalkan namanya Nurul Anissa, saya juga sekarang masih duduk di bangku perkuliahan, yaitu di Unisnu KPI semester 7. Oke, tepuk tangan dulu. Ini dengar nih ya. Mbak, kok Mbak si Bunda nih ya? Ya. Bunda Cynthia sama Bunda Anis ini ngomong-ngomong. Ini katanya nih itu punya keluarga. Sudah berkeluarga. Iya, sudah berkeluarga. Mohon maaf ya. Nah, ini ada pertanyaan ini kebalik dari tadi ya Allah. Ya, ini kan pastinya kuliah tuh waktunya ini ya, apa namanya? Ini loh, nggak maksudnya ketat banget gitu ya. Ketat banget waktunya. Itu gimana sih cara kalian berdua nih untuk membagi waktu dari keluarga sampai rumah? Gimana? Siapa dulu? Monggo. Ya Mbak, sekian dulu aja. Stop. Jangan jawab dulu. Penasaran. Kita akan balik lagi di Katain Show. Kuliah.
menangkal virus corona. Kenakan masker ketika sakit. Upayakan tidak kontak langsung dengan hewan. Nutrisi cukup untuk daya tahan tubuh. Cuci tangan dengan sabun secara rutin. Ingat, selalu jaga kebersihan rumah dengan pembersih yang bisa membunuh kuman. Oke, kembali lagi di KKN Show. Lanjut nih ya pertanyaan tadi. Jadi kan masih kepo nih. Tapi BTW ya. Ini teman-teman perkuliahan nih, teman-teman kampus ya kan. Teman-teman kampus, mahasiswa, baru ayam ya kan. Udah pada gabung belum ini ya? Karena ini acara tuh acara yang sangat apa namanya? Memotivasi gitu ya. Tapi secara santuy itu tentunya. Terus kalau yang nggak tahu nih acara dari jam 4 sore sampai jam 5 sore di weekend, oke? Di garis bawah tuh weekend ya kan. Kalau namanya listrik nggak ada ya. Iya, oke. Lanjut dari Bunda tadi gimana? Pertanyaan tadi Ya bisa Allah, diulang. lupa. Ya, pertanyaannya nih, kan di kampus tuh waktunya apa tadi? Padat banget ya. Terus tentunya di rumah juga kita ngurus anak, ngurus suami, masak lah, apalah gitu kan. Nah, itu gimana sih cara bunda, para bunda-bunda nih untuk membagi waktu kalian di kampus dan di rumah? Kalau saya Nah, awal-awal menjalani dua peran ini, peran ganda ini, ngomong-ngomong. itu berat. Berat ya? Ya, awalnya berat, tapi lama-lama terbiasa karena saya jalani, saya nikmati, jadi terbiasa untuk menghandle pekerjaan, baik kuliah maupun keluarga, itu ya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan itu. Kalau ada tugas kuliah segera dikerjakan, begitupun dengan tugas keluarga. Nah, itu tuh kalau ada tugas kuliah tuh dikerjain ya. Jangan pada main story. Ini bunda main story nggak? Main kalau mau bobo ya. Sama suaminya jangan ditiru ya. Kan belum punya suami. Ya? Lanjut Ya, Bun. jadi kuncinya di sini itu kita tidak boleh malas-malasan. Nah, itu. Udah itu aja sih. Itu aja. Oh, tepuk tangan dulu buat bunda dong. Intinya tuh nggak malas-malasan. Kalau ada tugas dikerjain, dan tugas dari dosen dan juga tugas dari suami ya kan? Ya bener ya? Kalau tugas dari dosen kan bikin makalah tuh. Mau tanya nih, tugas dari suami bikin apa ya? Bikin nasi goreng. Oh, bikin nasi goreng. Gitu, bikin nasi goreng. Ya, benar-benar. Maaf Bunda, kalau boleh tanya, anaknya udah berapa? Iya. Ada dua. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua 2 bulan setengah. Wow, masih baru ya berarti. Yang anak kedua tuh masih segelan dulu. Masih 2 bulan setengah. Iya, masih plastik kan ya. Kalau untuk Bunda Anis nih, Sama ya sebenarnya. Jadi anaknya 2 juga? Enggak, baru Oh, bukan. Kirain sama. 1 tahun 2 bulan. Lanjut ya. Ini sama sebenarnya sama basic kita ya. Memang dari awal tuh pastinya kita itu apa ya, sebagai ibu tuh pasti merasa gini loh, kalau kita mau kuliah nanti anak kita gimana, terus kalau kita mau kalau kita ngurus anak aja terus kuliahnya kita gimana, kalau kita mau berhenti terus nanti kalau kita mau lanjutin masih mau nggak? Iya. Tapi udah kita jalanin aja, lama-lama juga terbiasa. Oh gitu ya. Kalau saya sih gini ya, namanya anak itu kan paling paling penting gitu, keluarga itu paling penting. Jadi dari pagi sampai sore emang itu khusus buat anak gitu, khusus buat anak, khusus buat ngurus rumah. Kan kalau kita udah jadi ibu itu pasti udah bisa lah peran gendong anak sambil masak, gendong anak sambil nyapu tuh udah bisa gitu. Jadi dari pagi sampai sore memang khusus ngurus anak sama ngurus rumah. Itu kalau weekend mungkin ya. Ya kalau nggak ada kuliah Iya, gitu, iya. kalau nggak ada kuliah ya beda lagi gitu. Nah kalau misal tugas kuliah dan alhamdulillah kita juga berdua ini kerja ya, kerja apa namanya? Sampingan. Kerja apa sih? Usaha sendiri. Oh, usaha ya. sendiri. Jadi kalau saya untuk tugas kuliah dan kerja itu memang malam gitu, kita bagi shift ya. Kalau malam gitu sekitar jam 6:30 sampai jam 7 anak baru ditidurin. Oke. Setelah anak ditidurin, Baru suaminya. iya. Kita baru ngerjain tugas gitu, baru kerja gitu. Emang kalau malam gitu, ya kita memang harus
harus berkorban waktu lah gitu, kurang istirahat gak apa-apa, yang penting semua keurus, semua selesai gitu. Kalau saya sih gitu. Wih gila, tepuk tangan dulu Pak. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Totally saya nggak bisa kayak dua peran yang ini, jadi mahasiswa dan jadi ibu, saya nggak bisa. Iya. Saya nggak bisa karena tepuk tangan dulu lagi. Ngomong tadi kan ngomong anak sudah 2 nih, yang ini Bunda Setia. Ini berarti nikah udah lama ya? Udah lama. 2010 nikah. Kalau Bunda Anis nih? Baru sekitar 2018. Baru 18. Berarti di tengah-tengah perkuliahan nikah? Iya. Itu nggak dimarahin dosen nggak? Lagi kuliah nikah? Ya pas libur lah. Oh pas libur kirain di tengah-tengah kuliah gitu ya? Lagi ngajar dosennya dia bisa saya itu gimana? Enggak ya? Kirain ya kan? Nah, terus ini kan kalau Bunda Siti ini udah berkeluarga nih, terus alasan buat kuliah tuh apa? Kan udah enak tuh ada suami kerja, udah punya anak juga, ngapain tuh kuliah gitu? Pengen kuliah karena saya ingin kuliah itu sebenarnya sudah sejak dulu ya. Sebenarnya saya itu lulus sekolah, saya pengennya langsung kuliah. Tetapi karena saudara saya ini banyak, jadi orang tua saya itu meminta saya untuk berhenti dulu 1 tahun. Selama penantian 1 tahun itu saya bekerja, saya bekerja. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan, jadi saya kerja malah saya ketemu sama laki. Akhirnya keterusan ya kan? 2 tahun enaknya ngapain kuliah ya? Enggak. Ya memang alhamdulillah sekarang jadi suami saya. Cuma singkat cerita ya, setelah menikah punya anak di sini tuh masih pengen kuliah. Saya masih pengen kuliah. Cita-citain dulu ya kan, pengen di itu ya terus. Waduh. Terharu ini kayaknya. Melo ya. Enggak, terus saya ngomong sama suami saya pengen kuliah gitu. Terus alhamdulillah dibolehkan dan sekarang saya kuliah. Oh kita tangan buat. Jadi gimana dulu ya? Aku jadi terharu loh. Ini siapa yang mau bawang merah sih? Nah ini bener-bener menginspirasi loh. Kalau kita tuh enggak kan? Kita tuh pengennya leha-leha rebahan di rumah, tapi orang pengen kuliah. Mulai begini kan? Ini beda loh. Mas aku pengen kuliah. Gak kaget loh. Terus untuk Mbak Anis atau Bunda Anis nih? Kalau saya kan memang dari awal udah kuliah ya. Jadi ya mau meneruskan lagi sih sampai selesai gitu, karena memang komitmen dari janji saya sama orang tua kan memang saya pengen kuliah. Beliau udah mau kuliahin saya gitu kan. Gitu sih. Terus yang kedua itu gini, kita tuh sebagai wanita ya, dan nantinya jadi ibu itu harus punya banyak ilmu, punya pengetahuan gitu, biar bisa mendidik anaknya. Nah kalau seorang ibu ini nggak punya banyak ilmu, bagaimana nanti kita mendidik anak-anak kita? Ini pokoknya yang berharga nggak sih? Ya waduh ini audiens pada nangis semua ya? Ya Allah. Jadi misalnya gini, karena anak lahir deh, guru yang pertama adalah seorang ibu ya kan? Gak mungkin anak baru lahir nyer gitu kan, udah kita lesin ya. Makasih Mbak ya, monggo. Masih tunggu. Gitu ya, pasti itu. Gak mungkin udah. Jadi guru yang pertama tuh pasti ibu. Gak mungkin bapaknya ribet cari kerja kali ya. Cari uang gitu. Oke. Ini sangat menginspirasi ya kan, sangat menginspirasi. Terus nah ini mungkin pilihan berat nih. Kuliah itu kan ada sesuatu yang kadang mendadak ya, kayak tugas-tugas mendadak gitu ya. Jam kuliah tambahan, dosen-dosen yang tidak pengertian gitu ya. Banyak tuh ya, banyak. Itu seumpama nih ada kejadian anak tuh rewel ya kan. Kalau bapaknya sih rewel dipikir loh ya. Anaknya tuh rewel
Terus ada jam tuh, ada jam masuk itu milih yang mana? Kalau saya, Nah. saya tetap pilih anak. Pilih anak ya? Pilih anak. Karena kalau kuliah kan kita bisa ngomong sama dosen, bisa ditinggal nggak apa-apa lah. Tapi kalau anak kan kasihan. Untuk kenyataannya, kalau disuruh milih antara kuliah sama keluarga, jangan yang arjen-arjen gitu, ya kan? Saya pilih dua-duanya karena sampai sekarang ini saya bisa menjalani Nge-balancing ya? iya kuliah dengan keluarga. Saya pisahkan sampai saat ini. Wih. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih bisa tepuk tangan. Sampai sekarang masih bisa manage mana keluarga mana kuliah itu nggak bisa dicampur ya. Ya, saya memang berambisi untuk bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, Dan juga bisa menjadi istri yang baik untuk suami saya, dan bisa menjadi mahasiswa yang baik untuk kampus saya. Kalau boleh tahu peran keluarga, terutama suami, gimana sih dorongannya untuk memotivasi nah itu dia tuh kan penting kan. kuliah? Kalau keluarga anak saya, alhamdulillah anak saya itu udah terbiasa didik mandiri, jadi nggak apa-apa bunda apa ayah bunda yang besar itu udah pintar lah. Untuk yang kecil yang dua setengah bulan. karena masih kecil, jadi apa-apa harus saya, keperluannya dia harus saya yang ngurus. Jadi kalau dia udah lantang kan, saya antar ke rumah mbahnya. Jadi di sini mbah juga berperan membantu saya. Terus suami saya Perannya apa nih? Jadi melo kan. suami saya kan yang paling membantu saya. Ini saya mau rangkul tapi nggak enak. Jadi kalau ada keperluan Keluarkan semuanya udah. keluarga yang memang saya nggak bisa menjalani, dia yang membantu semuanya. Dia kan urus anak-anak, kalau saya nggak bisa, dia yang membantu. Terus kuliah saya juga dia yang biayai, ya kan. Pokoknya suami saya itu best deh. Oh gitu ya. Jadi di keluarga bunda tuh saling membackup, ya. Kalau bunda nggak bisa, suami yang maju, dan sangat-sangat menginspirasi. Kalau dari bunda Anis, Tanyanya apa tadi? Sama. Pilih ya? Ah. Anak sih. Anak. Karena anak itu memang yang paling penting ya. Misal kalau kuliah, selama masih ada universitas, kita masih bisa melanjutkan, kita masih bisa menutup ketertinggalan kita gitu kan. Tapi kalau anak kan kita tidak bisa ya. Kalau misalkan gini, ketika anak kita nangis, jatuh atau apa, terus kita nggak ada di sampingnya. Nah, kalau anak kita ini ada luka batin, luka itu akan permanen sampai dewasa. Psikologis ya. Dan kita sebagai orang tua nggak bisa kembali ke masa kecil itu untuk menutupnya gitu. Jadi memang anak itu yang paling utama. Saya bisa melihat kesemuan dari bunda Anis sangat benar. Karena ketika kita di kuliah kita bisa revisi ya. Tapi kalau di keluarga kita tidak bisa. Gitu. Oke. Karena waktunya sudah mepet, kita break dulu. Tetap di KKN Show. Bagiku, dunia ini seperti tambang emas yang tiada batas. Bekerja tak kenal lelah, seakan kematian hanyalah dongeng belaka. Bahkan aku campakkan panggilan Tuhan, aku campakkan kewajibanku sebagai hamba. Melihat rekanku bersujud penuh penghambaan, merendah di hadapan Tuhannya. Tersadar, aku sudah terlalu jauh dari jalannya. Kodrat manusia hanyalah sebagai hamba. Aku beranikan untuk membuka lembar baru yang akan kuisi dengan keseimbangan
dunia dan akhirat. Bekerja namun tak lupa untuk bersujud. Berusaha juga tak lupa untuk menghamba. Karena sejatinya dunia hanyalah satu langkah kecil dari perjalanan panjang yang akan kita lalui. Oke, kembali lagi di KKN Show. Sangat antusias sekali ya di sini di studio dan juga pasti di rumah ini pada berkaca-kaca ini ya penonton di rumah. Iya. Ini kita lanjutin dikit nih berkaca-kaca ini mungkin ya. Mbak Anis nih tadi belum ditanya nih peranan suami so. Kalau enggak keluarga ya. Peran suami itu supporter terbaik ya. Wush, bawa aja nggak yang dulu-dulu. Ayo, gitu. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Karena beliau yang selalu memberi semangat, selalu memotivasi untuk ayo kuliah gitu kan. Sama seperti bunda, suami itu memang yang terbaik lah. Jadi misal kita sibuk, kita ada pekerjaan kuliah dan beliau bisa mengerjakannya, beliau pasti kerjakan. Dan alhamdulillah suami saya juga bukan suami yang penuntut atau apa ya. Suami saya itu suami yang pengertian. Jadi dia nggak pernah minta harus ini rumah harus bersih harus apa enggak. Misal rumah berantakan dan beliau bisa mengerjakan, beliau kerjakan. Dan bukan hanya suami, ibu juga adalah peran paling penting dalam hidup. Mungkin tanpa beliau semua saya nggak akan ada di titik ini. Jadi ibu itu yang selalu saya repotkan, yang selalu saya bebankan. Kalau saya kuliah, beliau yang menjaga anak saya. Kalau saya ada apa, beliau yang saya bawa kemana aja. Hujan panas, beliau yang saya bawa untuk ngurus anak saya. Dan selain itu, saya sangat bersyukur karena di sini saya punya teman-teman dan dosen yang pengertian gitu. Dosen yang selalu memberi toleransi. Beliau ya udah nggak apa-apa gitu. Dan teman-teman saya juga ya saling mensupport yang memang nggak pernah merasa keberatan yang mereka semua mendukung lah gitu. Jadi di sini saya tuh benar-benar bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa gitu. Dan anak saya juga alhamdulillah bukan anak yang cengeng, bukan anak yang manja gitu. Tadi kan saya bilang saya kerja ya. Dia itu sering saya bawa pergi untuk goreng kopi gitu kan. Saya kerja kan memang produksi kopi ya. Dia saya ajak pergi untuk goreng kopi, pulang jam 12 malam, jam 1 malam. Dan itu nggak pernah sakit, nggak pernah rewel gitu. Jadi semua itu ya Allah saya bersyukur sekali gitu. Dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa sekali. Ini gantian buat isu ya? Isu dong? Ya, bisa ya. Gimana? Malu dong saya nangis di depan kamera ini. Ya. Kemudian silakan kalau mau ambil. Ya banyak monggo. Oh sudah, basis ya. Barisa? Oke. Wow, ya bener-bener kayak yang kalian lihat itu tidak cuma 2 orang tapi adalah superhero. Superhero di kota dulu kalian. Ini kamu tadi kan selain kuliah nih, keluarga juga disibukkan dengan kerjaan. Mbak Anis tadi kerjanya di produksi kopi ya. Kalau boleh tahu kopinya namanya apa? Kopi Tanjung. Kopi Tanjung. Itu ada Instagramnya ya? Ada. Silakan untuk disponsorkan. Facebooknya Kopi Tanjung Java. Instagramnya juga @kopitanjungjava. Oke, di follow dan di add, jangan lupa ya. Nanti kalau ada yang itu saya serang ya. Oke, dan dari Bunda nih gimana?
selain punya keluarga ya punya ya, selain sibuk di keluarga, di kampus, sibuk di kerjaan juga, usaha apa gimana? Jadi saya di rumah juga kerja. Saya kan usaha tenun. Tenun. Jadi sebagian prosesnya sebelum ditenun itu saya kerjakan sendiri. Jadi ya memang siang malam sih kalau ada waktu luang, anak tidur saya kerja. Sebisa mungkin memang saya luangkan waktu untuk bekerja. Gitu. Karena kalau tidak saya kerjakan, para pekerja juga nggak kerja. Iya. Karena itu proses sebelum ditenun. Iya, iya. Gitu. Ini nggak pada kemisan loh. Oke, mungkin kita akan kembali lagi pada segmen selanjutnya. Tetap di KKN Show. Poso itu ada banyak pengertian. Termasuk tadi, kalau saya belum rutin menahan makan minum itu kalau kakean itu al-mumin itu itu bete sing mematikan hatinya awake dhewe. Yang kedua, tidak hanya al-mumin tapi al-mufiru lini radil ishqi wal mahabbah al-haqiqiyah. Bahasanya Syekh Abdul Mutin dalam tafsir Al-Jailani, dan juga bisa memadamkan api kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memadamkan api cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya padam api cintamu kepada Allah